Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan Campus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbarui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin, seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut.
Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi,
Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ya, shalom semua. Mari kita sama-sama mau satukan hati kita. Yuk, kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau telah kumpulkan kami bersama-sama di ibadah ini ya Tuhan hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kalau Engkau telah kumpulkan kami bersama-sama kembali Tuhan saat ini untuk kami mau memuji menyembah Engkau bersama-sama ya Tuhan. Tuhan, sebelumnya Tuhan kami minta ampun atas setiap dosa pelanggaran setiap kami ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami, hati pikiran pendengaran penglihatan setiap kami ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang ampuni kami, Engkau yang layakkan kami ya Tuhan. Untuk saat ini kami mau sama-sama datang ke hadapan-Mu Tuhan, biar sungguh Tuhan tidak ada satu hal pun Tuhan pagi hari ini, siang hari ini yang menghalangi kami untuk bisa merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah setiap kami ya Tuhan, di setiap rumah-rumah yang ada ya Bapa. Biar saat ini Tuhan Kau izinkan kami untuk merasakan lebih lagi ya Tuhan kehadiran-Mu Tuhan di sisi kami, di dalam hidup kami, dalam hati kami ya Bapa. Setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Yes Lord. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kami percaya ya Bapa, namun satu hal ku percaya, bahwa pasti Tuhan Engkau sudah sediakan rencana yang begitu indah ya Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata
Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau rancangan-Mu selalu indah ya Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Walaupun mungkin seringkali kami nggak ngerti Tuhan apa sih yang lagi Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin kelihatannya susah Tuhan untuk dijalani, tapi kami percaya Tuhan, segala hal apapun itu Tuhan, Engkau pasti akan ubahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, biar Tuhan Engkau yang terus ya Tuhan kuatkan iman kami dalam Engkau. Biar Tuhan kami bisa terus memiliki hati yang terus percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan itu belum titik sampai Engkau bilang titik. Situasi kami belum final sampai Engkau bilang itu sudah final Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau kami bisa memiliki Allah seperti-Mu yang selalu bisa menjadi sumber pengharapan bagi setiap kami. Bukan pengharapan yang kosong, bukan pengharapan yang palsu, tapi pengharapan yang hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa terus berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau bisa terus menjadi sumber sukacita, damai sejahtera, kekuatan bagi setiap kami. Tuhan, biar saat ini Tuhan Engkau yang terus hadir ya Tuhan di tengah-tengah kami lebih lagi. Izinkan kami untuk bisa merasakan kasih-Mu lebih lagi. Tuhan, biar Engkau yang curahkan hadirat-Mu lebih lagi di tengah-tengah setiap kami ya Bapa. Hadirat-Mu yang bawa kesembuhan Tuhan, hadirat yang membawa kelepasan, yang bawa sukacita bagi semua yang saat ini sedang letih lesu, yang sedang sedih, yang sedang bergumul. Tuhan, Engkau yang membawa hadirat-Mu yang membawa kekuatan bagi semua yang udah lagi putus asa ya Tuhan, yang lagi bergumul ya Tuhan. Tuhan, biar saat ini Engkau yang juga bawa hadirat-Mu yang membawa kelepasan juga, biar Engkau yang curahkan di tengah-tengah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kau yang hadir lebih lagi ya Tuhan, Kau yang penuhi, tenggelamkan setiap kami lebih lagi dengan hadirat-Mu, dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami serahkan ibadah kami sampai akhir nanti. Biar Engkau yang hadir lebih lagi, dan biar hanya Engkau yang disenangkan, Engkau yang dimuliakan ya Tuhan melalui ibadah kami siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Sungguh kami serahkan sebagai dalam tangan-Mu, biar Engkau yang sempurnakan semuanya, Engkau tutup buku semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semua. Shalom. Mari kita kasih yang lebih baik lagi untuk Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Semua bisa tepuk tangan sama-sama di rumah masing-masing. Mari kita semua yang percaya kalau Tuhan kita maha besar, kita mau sama-sama perkatakan dengan lantang. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji,
Kami datang hari ini ya Tuhan. Kami datang dengan segala keadaan kami Tuhan. Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kemanapun kami cari setiap jawaban, apapun itu Tuhan, kami tahu Tuhan, semuanya Tuhan hanya darimu, berasal darimu Tuhan. Engkau yang sanggup ubahkan kami Tuhan menjadi baru lagi. Biar kami bisa miliki hatimu ya Tuhan hari ini. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Sucikanlah kami. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan.
hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku. Dan biarlah setiap pengertian yang baru itu, paradigma yang baru itu, Tuhan, biar itu enggak terbuang sia-sia ya Tuhan, tapi biarlah semuanya bisa menjadi rema lebih lagi dalam kehidupan setiap kami, bisa membuat kami lebih lagi mengerti isi hatinya Tuhan, dan kami bisa mentaatinya, kami bisa melakukannya, dan kami bisa menjadi pribadi yang lebih lagi berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biar Engkau yang tutup bungkus ya Tuhan, hingga akhir nanti ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin.
Yuk sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama mau berdoa. Tuhan terima kasih, sungguh Engkau baik Tuhan. Kami ada semua karena anugerah, semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, tuntunanmu ada pada setiap kami semua ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengar hari ini menguatkan setiap kami, membangun kami Tuhan, bahkan beri kami kemenangan dan sukacita. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu, biar apa yang disampaikan semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih, tutup buku semuanya dengan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan Februari tahun 2022. Semua karena anugerah, semua kebaikan Tuhan. Amin. Dan Tuhan memberikan tema untuk kita gereja Tuhan, House of Prayer, yaitu Fulfill God Vision, menggenapi visi Tuhan. Visi adalah pandangan jauh ke depan yang akan atau ingin dicapai. Dan Tuhan punya visi untuk kita semua anak-anak Tuhan. Apa visi Tuhan? Di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan di bagian terakhir, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Di mana Tuhan memberikan setiap kita yaitu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi visi Tuhan untuk kita semua itu di mana hari depan adalah hari yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Amin. Dan saya percaya visi Tuhan itu pasti digenapi kita semua. Amin. Itu menjadi rencana yang indah kita semua, yaitu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan saya percaya visi Tuhan itu ya dan amin. Dan pasti digenapi hati kita semua. Amin. Tetapi Bapak Ibu Tuhan Yesus, kalau kita melihat itu menjadi rencana atau visi atas bangsa Israel, yaitu di mana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi kalau kita lihat, yang masuk tanah perjanjian adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Atau orang-orang yang saat ini mendengar janji Tuhan di Mesir itu ternyata tidak masuk ke tanah perjanjian. Artinya tidak semua janji Tuhan itu digenapi atas bangsa Israel. Padahal janji Tuhan ya dan amin. Nah hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa menerima visi Tuhan atau visi Tuhan digenapi kita semua. Fulfill God Vision. Dan saya percaya visi Tuhan itu hari depan yang penuh pengharapan itu pasti digenapi kita semua. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana bangsa Israel ternyata dapat visi daripada Tuhan tapi tidak masuk dalam perjanjian. Ada 3 hal yang menjadi penghalang daripada bangsa Israel, mereka yang mendengar visi Tuhan di Mesir, tapi ternyata mereka tidak masuk tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. Dan yang masuk perjanjian adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Ternyata ada 3 penghalang, 3 hambatan yang membuat mereka tuh nggak menerima visi Tuhan, atau rancangan Tuhan, atau rencana Tuhan. Firman Tuhan berkata di Yeremia 29 ayat ke-11, dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu, mengenai kita semua. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan padamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ini visi Tuhan kita semua. Itu hari depan penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita. Ini rancangan Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang hari depan penuh dengan pengharapan. Rancangan itu baru rencana dan belum digenapi. Tapi kita percaya semua Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Janji Tuhan ya dan amin. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita meraih janji Tuhan. Hari depan yang penuh pengharapan kita bisa raih, kita bisa nikmati. Ada 3 penghalang yang harus kita singkirkan sehingga janji Tuhan atau visi Tuhan digenapi. Yang pertama menjadi penghalang yang menggagalkan bangsa Israel. Ini kita semua juga. Di Ulangan 9 ayat ke-12 firman Tuhan berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk.
Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Tuhan berkata kepada Musa, Musa saat itu ada di Gunung Sinai bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah. Dan Tuhan berkata kepada Musa, bangun, turunlah segera dari sini. Sebab bangsamu, bangsa Israel yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Berlaku busuk yang Tuhan katakan. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Mereka berlaku busuk karena telah membuat patung tuangan. Masalahnya bukan buat patung tuangan yang membuat Tuhan marah. Membuat patung tuangan, begituan tuh gak masalah. Patung apapun juga mereka buat tuh gak masalah. Tapi menjadi masalah, patung itulah yang mereka nanti akan sembah. Patung inilah nanti mereka akan jadikan Allah bagi mereka. Dan ini yang Allah tidak mau. Dan Tuhan bilang, Allah bilang mereka berlaku busuk. Tuhan Allah yang mau disembah. Tuhan adalah Allah yang mau, hanya dialah yang layak dipuji disembah. Dia Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan dia tidak mau ada Allah lain di hati umat-umatnya. Dan umatnya Tuhan, yaitu bangsa Israel, mereka membuat patung tuangan nanti mereka kelak akan sembah. Dan ini yang membuat Tuhan marah. Dan ini menjadi penghalang bagi mereka untuk menikmati rencana Tuhan, rancangan Tuhan atau visi Tuhan masuk dalam tanah perjanjian. Ini yang kita mesti ingat. Yang pertama, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, jangan ada Allah lain di hati kita semua. Karena itu yang menghalangi kita menerima visi pada Tuhan digenapi hati kita semua. Mungkin saat ini kita bilang kita gak menyembah patung. Kita gak menyembah benda-benda. Kita gak menyembah pohon atau apapun juga yang dikeramatkan. Itu tidak kita lakukan. Iblis saat ini mengikuti perkembangan zaman. Dia tidak lagi menjadi patung, menjadi benda-benda atau menjadi apapun juga yang disembah. Iblis berlaku mengikuti perkembangan zaman. Dia berlaku, dia disembah dengan apa yang kita fokuskan. Itu yang iblis sedang kerjakan. Jadi sesungguhnya saat ini kalau kita sibuk dengan kegiatan kita sibuk dengan hobi kita atau pekerjaan kita yang buat akhirnya Tuhan teralihkan. Tuhan gak jadi lagi nomor satu dalam hidup kita semua. Artinya kita sudah menyembah ilah atau Allah lain. Bukan Allah yang kita hidup, Allah Tuhan Yesus, tapi kita sudah menyembah lain. Kalau mungkin hobi kita, pekerjaan kita, ataupun juga membuat kita menggeserkan posisi Allah dalam hidup kita semua, artinya kita sudah menyembah Allah lain atau ilah lain selain Tuhan Yesus. Dan ini yang Allah atau Tuhan Yesus tidak mau ada pada setiap kita semua. Karena ini yang membuat kita gagal menerima visi Tuhan atau rencana Tuhan atau rancangan Tuhan yang hari depan penuh dengan damai sejahtera. Kita cek kehidupan kita saat ini Bapak Ibu. Siapa yang kita sembah saat ini? Siapa yang jadi nomor satu dalam kehidupan kita semua? Apakah Tuhan Yesus atau yang lainnya? Atau hobi kita atau pekerjaan kita atau kegiatan lainnya? Kalau itu menjadi fokus kita artinya apa? Kita sudah menyembah ilah lain atau Allah lain. Dan hati-hati. Visi Tuhan atau rancangan Tuhan tidak bisa kita akan genapi lagi kita semua. Saat ini kondisi belum semakin baik dan angka COVID semakin meninggi sehingga akhirnya kita ibadah pun juga online, ibadah onsite dihentikan. Kenapa? Untuk menjaga kebaikan kita semua. Dan ini kita mesti lihat, apa kita bergairah enggak? Kita ibadah online. Sama gak kira ibadah onsite dengan ibadah online bergairahnya? Ibadah online tuh gak ada yang ngawasin Bapak Ibu. Atau gak ketemu dengan gembala, dengan pengerja, dengan pelayan. Karena kalau ketemu kan mereka bisa bertanya bagaimana kabarnya, bagaimana kondisinya, bagaimana kegiatan rohaninya. Itu bisa terjadi, ditanyakan. Dan ini mungkin membuat jemaat kita semua, seenggaknya kita tetap berada dalam jalurnya Tuhan, alurnya Tuhan. Tapi kalau online tidak ketemu gembala, tidak ketemu pelayan, tidak ketemu gembala live. Dan ini membuat kita akhirnya sudahlah jadi santai, jadi males-malesan. Akhirnya Tuhan gak lagi menjadi nomor satu. Ibadah pun juga kalau lagi mau. Gak ada yang negor, gak ada yang ingatkan. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau terjadi kita semua berarti Tuhan sudah tergeser.
Tuhan nggak lagi nomor satu dalam hidup kita semua. Ada ilah lain, yaitu apa? Hobi mungkin, kemalasan mungkin, ataupun juga membuat kita akhirnya nggak lagi menjadikan Tuhan nomor satu. Itu yang pertama Bapak Ibu, menjadi penghalang untuk kita menerima visi Tuhan digenapi atas kita semua. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dari Ulangan 9 ayat ke-13, firman Tuhan berkata, lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan melihat bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk menurut Kamus Bahasa Indonesia, KBBI, itu keras kepala. Bukan berarti kepalanya keras dari batu, bukan. Tapi ini merupakan istilah di mana keras kepalanya tidak mau menurut. Tidak mau taat, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. Ini yang disebut namanya tegar tengkuk atau keras kepala. Bangsa Israel, bangsa tegar tengkuk. Kenapa? Sebab mereka seringkali melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Mereka seringkali melanggar apa yang Tuhan sudah tetapkan. Perintah Tuhan mereka langgar. Sudah Tuhan tetapkan aturan-aturan. Kalau mereka ikuti, mereka menerima anugerah berkatnya Tuhan. Tapi mereka seringkali melanggar. Seringkali mereka melakukan ya hal-hal yang disebut namanya dosa. Mereka tegar tengkuk. Ini yang mesti kita juga waspadai. Jangan sampai tegar tengkuk itu ada pada setiap kita semua. Dosa membuat kita akhirnya menjadi orang-orang yang tidak taat. Artinya apa? Yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sesungguhnya manusia adalah orang yang tegar tengkuk. Tidak taat, tidak setia. Kita cek aja Bapak hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita hidup dengan Tuhan. Apakah masih tetap kita melakukan perintah Tuhan? Kita baca firman Tuhan. Kita merenungkan dan melakukannya. Atau kita sudah masa bodoh. Kita melakukan apa yang kita pikir kita baik. Apa kita seperti itu Bapak Ibu? Contoh kita sehari-hari kita bisa melihat. Sudah jelas dikatakan rokok bisa merusak kesehatan. Tapi kita bisa melihat banyak sekali orang-orang yang tetap masih bisa masih melakukan yaitu merokok. Dan sudah jelas di bungkusnya ya kardus rokok itu ada gambar yang harus kita takut. Kenapa? Sebab itu gambar lehernya bolong. Harus itu menjadi peringatan untuk kita semua. Kalau kita lakukan merokok itu bisa merusak kesehatan kita. Tapi kita lihat banyak orang-orang yang masih merokok Bapak Ibu. Kita lihat ini disebut namanya tegar tengkuk. Atau orang keras kepala Bapak Ibu. Sudah tahu itu bahaya. Tapi mereka tetap melakukannya. Atau yang lain Bapak Ibu. Pemerintah menetapkan PPKM. Pembatasan kegiatan masyarakat dibatasin. Ya, protokol kesehatan diperintahkan oleh pemerintah. Pakai masker. Social distancing. Pakai sanitizer. Menghindari kerumunan. Pemerintah tetapkan itu semua. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat. Tapi kita bisa melihat banyak orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang bandel tidak mau melakukan itu semua. Masih banyak orang-orang yang tidak pakai masker, masih banyak orang-orang yang tidak menjaga jarak, masih banyak orang-orang yang tidak menghindari kerumunan, mereka berkumpul bersama-sama. Kita lihat ini masih banyak dan ini mereka orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang keras kepala, orang tidak mau taat. Padahal pemerintah menganjurkan untuk semuanya untuk kebaikan kita semua. Tapi karena kita tegar tengkuk, manusia tegar tengkuk banyak yang melanggar itu semua. Dan ini menjadi penghalang yang membuat janji Tuhan atau visi Tuhan tidak bisa digenapi kita semua. Amin. Kita harus mau sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan saya percaya visi Tuhan atau rencana Tuhan atau rancangan Tuhan itu pasti digenapi atas kita semua. Amin. Jadi yang kedua, yang menghalangi kita menerima visi Tuhan digenapi kita semua. Yang kedua namanya tegar tengkuk atau keras kepala. Yang ketiga Bapak Ibu, ini menjadi penghalang di mana kita menerima janji visi Tuhan. Yang ketiga di Bilangan 14 ayat ke-27, firman Tuhan berkata, berapa lama lagi umatku yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah aku dengar. Yang ketiga yang menjadi penghalang visi Tuhan digenapi atas bangsa Israel atau rencana Tuhan digenapi atas bangsa Israel. Ini juga untuk kita semua juga, jangan sampai kita juga gagal mendapatkan hari depan penuh dengan harapan. Yang ketiga namanya bersungut-sungut. Bersungut-sungut artinya apa? Menggerutu,
mengomel-ngomel, nggak menerima keadaan. Ini bersungut-sungut. Dikasih satu, menggerutu. Kok dapetnya satu? Dikasih 5, kok dapetnya 5? Menggerutu. Dikasih gaji 10 juta. Gaji 10 juta kecil banget. Nggak pernah dia menerima. Selalu ada ngomel-ngomel aja. Orang yang menggerutu atau bersungut-sungut itu artinya apa? Orang yang nggak percaya dengan janji Tuhan. Orang yang nggak percaya dengan kebaikan Tuhan. Sungguh persungutan itu merupakan orang yang tidak beriman. Nah, bagaimana kita menghindarkan persungutan dalam hidup kita semua supaya kita nggak bersungut-sungut, supaya kita nggak menggerutu? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mengucap syukur, Bapak Ibu. Kita mengucap syukur senantiasa dalam hidup kita semua. Kita terima berkat, mengucap syukur. Mungkin berkat itu kecil, tapi kita mengucap syukur. Ada kekuatan Tuhan, ada anugerah Tuhan, kita mengucap syukur Bapak Ibu. Seberapapun yang Tuhan beri, mengucap syukur Bapak Ibu. Ada kekuatan ketika mengucap syukur. Ada berkat ketika kita mengucap syukur Bapak Ibu. Orang mengucap syukur, orang menerima keadaan. Dan ini Tuhan dengan senang Bapak Ibu dengan orang yang mengucap syukur. Seperti katakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Bapak Ibu Tuhan Yesus, Tuhan mau setiap kita mengucap syukur di dalam segala hal dalam hidup kita semua. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Allah mau, Yesus mau kita mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala hal. Apapun juga keadaan kita. Kita sakit, ucap syukur sama Tuhan. Kita mungkin menderita, ucap syukur sama Tuhan. Mungkin saat ini kita gak bisa beraktivitas, ucap syukur sama Tuhan. Mungkin kita sebagian mungkin kena COVID, ucap syukur sama Tuhan. Karena kita percaya semuanya itu pasti ada rencana Tuhan. Jadi pertama, ucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, yang kita lakukan supaya kita gak bersungut-sungut. Yang kedua, percayalah segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Amin. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jadi Allah turut bekerja di dalam segala hal dalam kehidupan kita semua. Apapun juga yang kita lakukan, apapun juga yang ada pada setiap kita, percayalah Allah bersama-sama dengan setiap kita semua. Amin. Dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya bahwa Allah ada bersama setiap kita. Kita saat ini mungkin dalam penderitaan. Kita mungkin saat ini dalam pencobaan. Kita saat ini mungkin dalam sakit penyakit. Percayalah Allah bersama dengan setiap kita. Kita enggak sendirian. Kalau Allah bersama dengan kita, percayalah Dia akan membela kita semua. Kalau bersama dengan kita, percayalah Dia akan berperang untuk kita semua. Dan kalau Tuhan izinkan masalah percobaan, percayalah ada rencana Tuhan yang indah untuk kita semua. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya Allah bersama dengan setiap kita semua. Amin. Dalam pergumulan kita, dalam masalah kita, Dia bersama dengan setiap kita semua. Amin. Jadi bab kedua yang kita harus ingat supaya enggak terjadi persungutan dalam kita, senantiasa kita percaya bahwa Allah bersama dengan setiap kita. Dan semuanya akan mendatangkan kebaikan. Percaya dengan iman Bapak Ibu. Percaya dengan iman bahwa semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Ending dari setiap pergumulan kita, ending dari setiap masalah kita, itu pasti kebaikan kita terima. Amin. Nah, Dia adalah Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita dan Dia membela kita semua. Kemudian yang ketiga, supaya kita gak bersungut-sungut Bapak Ibu. Di Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati dengan mulut kita atau dengan perkataan kita. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi hati-hati dengan perkataan kita, dengan mulut kita, dengan lidah kita. Apa yang kita gemakan, kita perkatakan, kita ucapkan, kita akan memuangkan buahnya. Ingat, kita adalah anak-anak Tuhan.
Setiap perkataan kita milik kuasa. Kita perkatakan yang baik itu pasti akan digenapi. Sebaliknya kita perkataan yang baik itu juga pasti akan digenapi juga. Karena mulut kita mulut yang berkuasa. Karena mulut kita mulut diurapi oleh Tuhan. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu Tuhan Yesus. Jangan menggerutu, jangan ngomel. Sebab apa yang kita gerutukan, kita ngomel-ngomel itu akan digenapi. Kita selalu ngomel-ngomel itu pasti akan menimpa kita semua. Tapi kalau kita perkatakan yang baik-baik, kita perkatakan yang sedap didengar, itu pasti akan digenapi. Kita percaya semua kebaikan, semua yang indah, semua sedap didengar itu pasti akan digenapi. Perkatakan itu Bapak Ibu. Miliki pikiran yang positif dan perkatakan yang baik-baik. Sehingga tidak kita mendengar, iman kita timbul dan apa yang kita perkatakan digenapi oleh Tuhan. Amin. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, supaya kita gak bersungut-sungut, jaga perkataan kita. Jangan perkataan yang negatif. Tapi perkataan-perkataan yang membangun, yang menguatkan, yang buat kita dikuatkan, dibangun. Juga orang yang mendengar pun juga diberkati Bapak Ibu. Amin. Ini yang kita lakukan supaya kita gak bersungut-sungut. Yang pertama, senantiasa mengucap syukur sama Tuhan. Karena Allah menginginkan kita semua sebagai anak Tuhan mengucap syukur. Ucap syukur adalah tanda orang yang percaya sama Tuhan. Orang yang berpegang pada janjinya Tuhan. Kemudian yang kedua, supaya kita gak bersungut-sungut, itu kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal dalam hidup kita semua. Dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya Allah bersama dengan setiap kita semua. Dan kita percaya semua masalah akan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Kemudian yang ketiga, supaya kita gak bersungut Bapak Ibu. Yang ketiga, perkatakan yang baik. Gemakan yang sedap didengar oleh mulut perkataan kita. Amin. Nah Bapak Ibu, tinggal hari ini kita belajar dari bangsa Israel. Kenapa mereka gagal mendapatkan visi Tuhan berikan, gagal digenapi atas mereka. Mereka gak masuk tanah perjanjian, hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, dan mereka yang lahir di padang gurun. Yang pertama yang buat mereka gagal, yaitu mereka ada ilah lain dalam kehidupan mereka. Mereka menyembah berhala. Yang kedua Bapak Ibu apa? Jadilah orang yang taat setia sama Tuhan. Jangan orang yang tegar tengkuk. Kemudian yang ketiga, jangan bersungut-sungut. Nah 3 hal ini yang harus kita singkirkan, kita buang dari kehidupan kita semua. Bapak Ibu, sehingga visi Tuhan atau rencana Tuhan atau rancangan Tuhan yang hari depan dengan pengharapan itu digenapi atas kita semua. Amin. Nyari Bapak Ibu untuk kita semua. Yuk jadikanlah Dia Allah dalam hidup kita semua. Jangan kita menyembah ilah lain. Jangan kita sibukkan diri kita sehingga alam jadi nomor 2. Tapi tetap fokus kepada Tuhan. Jadikan Dia Allah, Tuhan juru selamat kita semua. Dan Dia membawa kita semua. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, yuk kita mau jadi orang yang mau setia taat sama Tuhan. Enggak tegar tengkuk. Tuhan bilang A, lakukan A. Tuhan bilang jangan lakukan, kita jangan lakukan. Dan yang ketiga, perkataan kita. Perkataan yang membangun, perkataan yang mengucap syukur, perkataan yang memuliakan nama Tuhan, bukan perkataan yang bersungut-sungut. Amin. Dan saya percaya janji Tuhan atau visi Tuhan, hari depan penuh harapan itu pasti digenapi hati kita semua. Amin. Saya percaya ke depannya nggak semakin baik, tapi saya percaya janji Tuhan atau visi Tuhan itu pasti digenapi atas kita semua. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau memberikan kami tema. Mengingatkan setiap kami bahwa Tuhan punya visi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yang penuh dengan sukacita untuk kami semua. Dan kami percaya itu iya dan amin. Dan pasti digenapi atas kami semua. Tapi kami hari ini belajar dari bangsa Israel. Kalau mereka dapat visi Tuhan atau janji Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak masuk menerima janji Tuhan. Biar Tuhan kami juga belajar daripada mereka. 3 penghalang yang menghalangi visi Tuhan digenapi atas kami semua. Yaitu Tuhan, kami tidak mau ada ilah lain dalam hati kami. Kami mau jadikan Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami semua. Yang menuntun langkah-langkah kami. Dan kami gak mau menjadi orang yang tegar tengkuk.
Kami mau menjadi orang yang senantiasa setia, taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang ketiga Tuhan, kami gak mau bersungut-sungut. Kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Kami percaya Allah bekerja bersama dengan kami. Dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami semua. Dan kami percaya pun juga Tuhan, kami akan menjaga mulut kami, perkataan kami. Perkataan membangun, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya janji Tuhan, visi Tuhan digenapi atas kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati berlimpah-limpah Tuhan. Bahwa mereka itu dalam rencana-Mu Tuhan. Visi Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan, kehidupan penumpang harapan digenapi atas setiap anak-anak-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Meteraikan firman-Mu dalam hati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur. Untuk roti sebagai perlambangan tubuh Kristus bisa menggunakan roti atau cracker. Dan untuk darah Kristus bisa memakai teh atau benda cair lainnya yang berwarna sebagai perlambangan daripada darah Kristus. Mari kita berdoa Bapak Ibu sebelum kita perjamuan kudus. Tuhan, ini kami. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa, setiap pelanggaran kami. Layakkan setiap kami Tuhan untuk kami langsung dalam perjamuan kudus. Di mana kami akan makan roti dan minum anggur sebagai perlambangan tubuh dan darah Kristus. Layakkan setiap kami. Bapak Ibu, bereskan. Kalau Bapak Ibu diingatkan atas dosa atau pelanggaran, bereskan dengan Tuhan saat ini. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, tidak ada dosa tidak diampuni oleh Tuhan. Kalau dosa itu diampuni, diakui oleh kita, Tuhan pasti mengampuni kita semua. Perjamuan kudus ini perjamuan yang Tuhan Yesus adakan dengan murid-muridnya. Dan saat ini Tuhan melakukannya bersama dengan kita sebagai murid-muridnya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti tangan kita yang kita angkat tinggi-tinggi merupakan tubuh Kristus? Mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya jadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi merupakan darah Kristus? Mari kita minumnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu ucapan syukur sama Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan diam Bapak Ibu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
Tuhan terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang boleh diadakan pada hari ini Tuhan. Kami percaya oleh perjamuan kudus ini Tuhan, Kau tinggal di kehidupan setiap kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Kau bersama-sama dengan kami Tuhan. Ada keunitian antara Engkau Bapa dan kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau bersama dengan kami, berjalan bersama kami, menuntun kami, bawa kami ke dalam visinya Tuhan. Dan visi Tuhan digenapi atas kami semua. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, ya mari kita siapkan persembahan. Mari berikan yang hati yang bersuka cita. Kita tahu semuanya berasal daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu bisa men-scan QRIS yang ada di layar, iya Bapak Ibu, layar TV. Atau Bapak Ibu bisa mentransferkan dengan yang sudah diberikan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, Kau sungguh baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan, bawa persembahan kami. Bapak berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati persembahan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Baik persembahan, ucapan syukur, persembahan persepuluhan, diakonia, persembahan yang lainnya Tuhan. Berkati, kuduskan, sucikan persembahan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan berkati yang berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami siap memberi hati bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan berkati. Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita, buka hati kita. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah, kasih yang sempurna dicurahkan Allah Bapa di surga dalam Anaknya tunggal yang terkasih, Juru Selamat kami semua, Tuhan Yesus Kristus, dalam penghiburan, penyertaan, kekuatan dan pertolongan pada Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata amin. Tuhan berkati saudara semua.